Shalom warga kerajaan, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Kita melihat itu kehidupan daripada David. David adalah seorang anak gembala, saudaraku ya. Bahkan dia menggembalakan kambing domba bapaknya yang tidak begitu banyak. Karena itu saya percaya salah satu entry untuk dipakai oleh Tuhan adalah komsel, komunitas sel kerajaan Allah. Oke? Dan firman Allah mengatakan bagaimana David setelah diurapi, maka mulai tersiar. Dia seorang pemetik kecapi yang diurapi, dia seorang pahlawan, seorang penuh hikmat, dan sebagainya. Dan ketika menghadapi Goliat, Saul berkata, "Tidak mungkin kamu bisa melawan dia. Dia itu dilatih jadi perwira, sebagai warrior sejak mudanya, kamu masih muda." Tapi David berkata, bagaimana dia biasa menggembalakan kambing domba bapaknya. Ra'ah itu gembala juga artinya sahabat dekat dan juga pelindung buat domba-domba. Pemberi makan, pelindung. Dan dia berkata, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang dan cakar singa juga melepaskan aku daripada orang Filistin yang tidak bersunat itu. Saudara, Filistin artinya imigran. Saudaraku, artinya tidak punya legitimasi apapun menjejakkan kaki di tanah yang dijanjikan. Kedua, saudaraku, kita tahu bagaimana disebutkan yang tidak bersunat, artinya tidak punya perjanjian. Kita tahu Timotius yang muda itu disunatkan. Itu urusan karena orang ragu-ragu dia orang Yahudi, orang Yunani. Tetapi saudaraku, tentang bersunat atau tidak, itu tidak ada masalah. Yang penting sunat hati. Tetapi pengalaman daripada David adalah biasa menggembalakan kambing domba bapaknya. Bagaimana karunia itu develop? Dia tidak pernah tahu bahwa dia punya karunia untuk mengalahkan singa dan beruang itu. Tentu saja supernatural. Dan itu perlu a mighty power yang cuma datang dari Tuhan. Kita lihat bagaimana Simpson, David mengalahkan singa, saudaraku. Singa ini bukan kucing, saudara ya. Bukan kucing besar. Jangan main-main, saudaraku. Singa menggambarkan juga kuasa kegelapan, pengusiran setan, exorcism. Itu it's not a game. Itu bukan permainan. It's deadly. Karena itu kita perlu kuasa Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Dia dengan menggembalakan kambing satu hari datanglah. Mulainya kecil mungkin. Mulainya cuma anjing hutan. Lalu serigala. Lalu kemudian menghadapi singa dan beruang. Tetapi saudaraku, David disertai oleh Tuhan. 1 Samuel pasal 16 tentang semua karunia itu yang paling hebat yang terakhir. Dan Tuhan menyertai David. Tuhan menyertai Yusuf. Dan Tuhan menyertai Anda dan saya. Firman Allah mengatakan bagaimana pengalamannya, his past experience. Dia tahu bagi Tuhan tidak ada masalah, baik kucing ataupun singa. Tidak ada masalah orang biasa ataupun raksasa. Bagi dia nggak ada masalah, sebab itu cuma ciptaan. Dan yang menyertai dia adalah Sang Pencipta. Kenapa Saul melarikan diri? Kenapa kakak-kakak David yang hebat-hebat melarikan diri? Mereka adalah, saudaraku, ya, tentara yang terlatih. Tapi mereka tidak diurapi. David tidak profesional tapi diurapi. Kakak-kakaknya profesional tidak diurapi. Dan kalau Saul, maaf, dia mantan diurapi. Tetapi saudaraku, Goliat adalah anti pengurapan, anti Christ. Dan dia dipancung oleh David. Dan tenong atau tempat makanan yang tadi buat ngirim keju diisi kepalanya Goliat, saudaraku. Dan diserahkan kepada Raja Saul. Dan kita tahu bagaimana dia diangkat jadi panglima daripada tentara Israel. Belum pernah ikut akademi militer. Tetapi begitulah promosi daripada Tuhan. Promosi tidak datang dari timur atau barat atau dari padang gurun, yaitu di selatan. But from the Lord. Anda ingin mengalami extraordinary? Dibaptis engkau di dalam Roh Kudus. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom, silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih. Saya tidak akan tanya kabar, saya percaya pasti semua baik. Karena kita ada bersama Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan. Sebenarnya pagi ini merupakan lanjutan dari khotbah awal tahun, ya.
Ini kan baru bulan kedua, minggu kedua juga. Jadwal saya pada minggu pertama, bulan pertama kemarin, itu sebetulnya dalam satu rangkaian. Karena minggu pertama Bapak Gembala sebagai pastor yang voice-nya untuk memberi arah kepada kita. Dan saya tangkap itu, kita tidak takut di tengah situasi yang sulit di bumi atau di dunia. Karena seperti firman Tuhan katakan, menjelang akhir zaman akan datang masa yang sukar. Dan jangan takut, ini semua adalah penggenapan. Justru kalau enggak terjadi firman Tuhan berarti salah. Kan begitu ya. Kita percaya dan itu semua digenapi. Ya, perang, gempa bumi dan lain-lain dan sebagainya, ini adalah rangkaian dari penggenapan firman Tuhan. Dan pada minggu pertama, bulan pertama kita dapat peneguhan dan saya bersyukur kita tidak perlu takut karena kita bersama Tuhan. Dan dilanjutkan oleh beliau kemarin, kita mesti desiring Jesus ya. Kita mesti merindukan Tuhan lebih dari waktu-waktu yang lalu. Bahkan mementingkan hal-hal yang kekal karena yang kekal itu ya memang kekal, tidak akan berakhir. Kemudian pada minggu kedua, saya menyampaikan yang saya sebut sendiri sebagai elder voice, saya sebagai penatua saudara ingin menyampaikan juga untuk awal tahun. Kami bekerja sama saling melengkapi dan sebetulnya itu terbingkai dalam tema pribadi saya bagaimana kita memenangkan tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin ya. Menang itu dalam arti ini multidimensi, tidak hanya menyangkut berkat saja, tapi di dalamnya juga iya. Tapi lebih daripada itu secara spiritual kita menang karena kita ngerti Tuhan dan kita ngikuti cara-cara Tuhan. Kita memikirkan yang kekal lebih dari yang lain ya. Itu kemenangan secara spiritual. Jalan terus di sana, jangan ragu. Kemudian yang kedua, kita di market, di pelayanan pun harus menang sebagai anak-anak Tuhan. Katakan amin. Ya, karena dunia itu sebetulnya yang telah jatuh itu dengan penebusan oleh Kristus itu sudah ada di bawah kaki Kristus dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ada di dalamnya juga akan memerintah nanti disiapkan bersama-sama dengan Tuhan ya. Kita mesti menangkan tahun ini. Bagian pertama untuk memenangkan tahun bersama Tuhan, buat saudara yang tidak sempat hadir pada minggu pertama, saya sudah sampaikan satu poin, sebetulnya di bumi tidak ada yang baru, saya ulangi sedikit, ini saya sampai pakai alarm ini saudara ya, agar saya bisa, ya ini yang hitung mundur, apa waktunya, dan kita akan jalan. Baik, tidak ada yang baru di bawah matahari, jangan terkecoh, ini yang bagian pertama supaya nyambung ya. Karena ini poin yang pertama itu penting. Tidak ada yang baru di bawah matahari, termasuk 23, apapun itu, tidak ada yang baru. Ya, lalu contoh waktu itu ya kita lihat tahun ini di Indonesia aja kita sudah mengenal, kalau bicara kebaharuan adalah perubahan waktu, itu tidak relevan lagi ya, karena setiap kepercayaan, setiap iman punya kebaruan sendiri-sendiri. Jadi ini saya ulang terus, ini merupakan pengulangan secara kalendris, ini hanya kronologi saja. Imlek sudah berlalu, sebentar lagi Nyepi, sebentar lagi tahun Hijriah, kemudian 4 Juni nanti Waisak. Ini Indonesia ngalamin gitu terus. Jadi jangan berharap kepada perubahan tahun, maksud saya gitu loh. Tapi bagaimana kita memenangkannya, tidak ada yang lain. Waktu itu saya pakai contoh Raja Hizkia, ini supaya nyambung saja. Dia raja yang terbaik disebut, walaupun dia punya warisan yang tidak baik dari ayahnya. Ya, diwakili dengan perilaku bapaknya yang bernama Ahas itu membakar anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa kalau yang bagian ini saja sudah rusak, tentu yang lain rusak. Jadi Hizkia ini terima warisan yang buruk ya. Tetapi bagaimana kok dia bisa disebut jadi raja yang terbaik, artinya menang dalam episode hidupnya itu ya. Walaupun itu pun satu masa sebetulnya, tidak konsisten sampai akhir. Pertama kita sudah tahu, nah ini untuk memenangkan tahun ini tidak ada cara lain. Kita mesti harus memulainya dengan Tuhan, katakan amin. Ya, beginning with God. Tandanya apa? Di tengah semua persoalan yang pelik itu seperti kita pindah di tahun 2023 ini bukannya kita kosong loh. Tapi kita membawa segala sesuatu yang belum selesai di tahun kemarin, oke ya. Jadi itu tetap mesti kebawa.
yang belum selesai, entah pergumulan apapun, family, ekonomi, semua masih tetap kita bawa. Ya di tengah semua banyak pilihan prioritas itu, minggu pertama saya sudah tawarkan ini. Pada tahun pertama, kalau mau berhasil seperti Hizkia, dalam pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, Hizkia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Artinya apa? Untuk mau berhasil tahun ini, mulai dengan Tuhan. Katakan amin. Ya, memulai dengan Tuhan. Saya habis khotbah itu, istri saya sebagai penolong saya, dia mengatakan, Pak, memulai dengan Tuhan itu apa? Ya, memulai dengan Tuhan. Saya tambahkan sedikit. Saya minta waktu yang ini 5 menit karena sisanya nanti 20 menit. Saya terangkan bagian kedua. Memulai dengan Tuhan itu tidak ada cara lain. Kecuali kita memulai segala sesuatu dari yang roh. Katakan amin. Ya, yang spiritual. Karena apa? Kalau secara spiritual beres, yang fisik pasti beres. Pasti beres. Saya tidak tawarkan di sini terlalu banyak slide nanti. Ya gampang aja. Ayub ngalami gitu karena apa? Karena persoalan di alam roh kan. Ya kan? Itu sudah diputuskan dulu di alam roh. Oke, kerjakan dia, pagernya angkat dikit, nyawanya jangan kena dia. Gitu loh. Jadi apa yang terjadi di bawah ini sudah di make decision oleh Tuhan. Di kekekalan. Contoh yang kedua, Daniel. Ya, ketika dia berdoa di Puri Susan tentang bagaimana setelah melihat penglihatan yang besar itu, dia sampai 21 hari nunggu. Lalu malaikat datang kepada dia. Daniel, sebetulnya sejak hari pertama engkau berdoa, Tuhan sudah jawab kamu. Tapi aku dihadang oleh kuasa gelap, katanya begitu. Untung pemimpin orang Persia atau setan itu dikalahkan oleh si Gabriel. Sehingga saya kemudian, Mikael. Sehingga saya akhirnya Gabriel bisa datang. Jadi artinya apa? Jawaban doa kepada doa-doa Daniel itu sebetulnya sudah terjadi sehari pertama dia berdoa. Tapi kenapa dia belum datang? Karena di alam sana yang tidak kelihatan itu dihadang oleh kuasa gelap gitu loh. Ya dari contoh ini, memulai dengan Tuhan tidak ada cara yang lain. Menangkan dulu hal-hal yang spiritual, maka yang lain itu pasti terjadi. Katakan amin. Ya, apa yang sudah di surga selesai, di bumi pasti selesai. Jadi kita ini hanya ngelakuin aja hal-hal yang rohani. Menangkan ini, caranya bagaimana? Memulai dengan Tuhan itu menangkan yang spiritual. Hormati dia, cari dulu kerajaannya. Dan semua yang kekal ini beres. Udah deh, yang fisik itu hanya tinggal eksekusi. Katakan amin. Karena sudah di-approve di sana. Oke, itu. Jadi kalau mau menang tahun 2023 dengan semua tantangannya, please mulai dengan Tuhan. Lalu tidak ada cara lain. Utamakan baca firman dan macam-macam, saya tidak mundur lagi ke sana. Tapi mesti saudara lakukan ini. Katakan amin. Ini perlu komitmen saudara ya. Karena saya sebagai penatua ingin, dan Tuhan juga ingin, tidak ada satupun di antara kita yang kalah tahun ini. Katakan amin. Ya kita mesti menang. Tapi please kita berbagi tanggung jawab. Kami menyampaikan sesuatu, Anda semua melakukannya secara konsekuen. Ambil waktu teduh, punya banyak waktu, tanpa itu enggak ada yang terjadi. Nothing can happen. Kalau kita enggak punya waktu buat Tuhan. Dan ini kami enggak bisa kontrol. Ya, jadwal bacaan Alkitab bersama kita sudah tidak bikin karena itu hanya trigger saja supaya saudara-saudara tidak jadi kebiasaan. Ayo baca. Kemudian renungan. Renungan pun Tuhan sudah mulai cabut dari saya untuk berhenti sebentar, morning devotion. Tapi saudara harus punya perilaku itu. Tidak ada lain ini, saya tolong. Kita undang pengkhotbah siapapun dengan full anointing, full urapan di sini. Kalau kita nggak ambil bagian, nggak akan pernah bisa itu. Ya, jadi ambil waktu khusus, pilih sendiri yang paling baik. Udah itu, mulai dengan Tuhan. Sekarang bagian kedua. Ya. Sisa 17 menit. Bagian kedua, bagaimana kita bisa menang tahun ini di tengah situasi yang demikian. Yang kedua, setelah kita memulai dengan Tuhan, saya ajak saudara, tema pagi ini, kita memakai hikmat yang dari atas. Kita tidak bisa lagi jalan dengan tanpa hikmat dari Tuhan. Katakan amin. Hari ini, saya hampir separuh lebih hidup saya, itu hidup di marketplace. Keuangan khususnya,
Dan kami tahu hari-hari ini kami bergelut untuk kami dan semua rekan-rekanku atau saudara yang pengusaha. Kita yang ada di marketplace itu bergelutnya apa sih? Bergelutnya satu, kita mesti bicara target. Kan begitu ya? Bicara target. Kemudian bicara opportunity, peluang-peluang yang ada. Bicara soal tantangan-tantangan. Bicara soal hambatan-hambatan. Itu aja dari tahun ke tahun yang kita bahas. Tahun kemarin kita short hari ini. Ya kan, short itu analisa untuk melihat apakah kita bisa lanjutin atau enggak satu program, satu kerjaan, satu apapun, strongnya di mana, threat-nya di mana, weakness kelemahannya kita di mana, ya, kemudian opportunity-nya di mana, dan semua itu kita semua hafal itu. Saya tadi waktu ke kamar mandi ngomong dengan ketua pembangunan dan adik Andri. Kami lagi siap-siap kick off ini. Kick off itu memulai tahun buku yang baru di tahun ini. Dan tentu saja ribet. Ada banyak hasil dari tahun kemarin kita summary, kemudian kita SWOT semua. Lalu kita semua bicara di market, di dunia ini termasuk di gereja. Orang bicara tentang bagaimana sih peluang tahun ini. Bagaimana kita bisa memenangkannya. Bagaimana kita bisa berhasil lebih baik dari tahun yang kemarin, kan begitu. Yang kedua ini tolong catat benar-benar. Jangan keluar dari hikmat Tuhan. Katakan amin. Secara sederhana, hikmat itu apa? Ada terjemahan agak rumit, hikmat itu adalah cara berpikir Tuhan. Yang ditanam ke dalam kita, diinjek dalam kita untuk kita lakukan. Ya itu agak samar ya. Tapi hikmat itu begini saja gampangnya. Hikmat adalah sesuatu yang membuat kita memutuskan sesuatu dan bertindak. Itu hikmat sebetulnya. Ya kan? Kita mau apa itu hikmat sebetulnya. Yang di dalam bahasa sehari-hari disebut mikir, bertindak, angen-angen, ya situlah. Seputar itu. Hikmat adalah sesuatu yang mendorong kita di dalam diri kita ini supaya kita do or not. Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Tapi perlu saya beritahukan, apapun yang saudara planning tahun ini, jangan tinggalkan wisdom from above. Katakan amin. Hikmat dari Tuhan. Kenapa? Karena di dunia ini kita mengenal ada 4 macam hikmat kalau tidak hati-hati. Cilaka ini, saudara. Yakobus 3 ayat 15, ayatnya itu utuh sebetulnya, tapi saya patah-patahin. Dan saya kasih warna-warna. Ya. Di dunia ini kita mengenal hanya 4 macam hikmat sebetulnya yang mendorong seseorang untuk lakukan sesuatu. Untuk ambil keputusan bahkan. Yang pertama, itu yang paling bernilai kata Yakobus. Hikmat yang datang dari atas. Ya ini yang disebut wisdom from above. Cara Allah berpikir masuk dalam kita. Yang kedua, juga ada hikmat dari dunia. Biru, blue ocean, selalu menarik opportunity, peluang, kata orang, nasihat-nasihat, motivasi-motivasi. Hikmat dari dunia. Tapi jangan lupa, to make decision, orang bisa didorong, didrive oleh sesuatu dari dalamnya yang disebut dari nafsu manusia. Yakobus pun kategorikan itu sebagai hikmat juga dari nafsu manusia. Lalu yang paling parah nih, kalau di medsos parah nih kan gitu. Kan dengar kalimat itu mesti kita lucu ya. Wah parah ini. Ini. Dari setan-setan. Saya kasih merah karena sumbernya dari neraka. Ya kan? Lingkupnya cuma ini. Apa yang akan saudara kerjakan di tahun ini tidak lepas dari 4 unsur ini. Tapi sebagai penatua dan hamba Tuhan, saya ingin memandu saudara. Semua boleh, kecuali yang nomor 4, yang nomor 3 janganlah ya. Sebagai bahan referensi untuk ambil sebuah kebijakan atau mau menyusun planning apapun. Itu hikmat yang dari atas itu number 1. Nomor 1. Maka dari itu, saya bersyukur gereja kita ya ada untungnya ya, kita belum pasang plang gereja dan nantinya kita jadikan rock center ya. Karena apa sih? Menurut pandangan saya gereja memang untuk bersekutu, kumpul sama-sama. Tapi dalam dimensi hikmat sebetulnya gereja itu adalah training ground.
adalah tempat kita diperlengkapi dengan hikmat Tuhan. Eksekusinya di mana? Di rumah, di marketplace, di kampung. Jadi saudara datang ke gereja itu bukan cuma celebrate, oke, celebrate, tapi yang lebih lagi adalah kita itu diperlengkapi di sini. Lalu setelah nanti Pak Gembala blessing kita pulang, saatnya kita praktek. Apa yang sudah kita terima, oke, kita sepakat ini, katakan amin. Itu, jadi makanya kami tidak akan menjual di sini sekedar motivasi. Ya karena gini ya, kalau cari yang, kenapa kadang-kadang yang bersifat pengajaran itu tidak terlalu populer, karena memang di satu sisi firman Tuhan itu sebagai makanan, tapi buat saya lebih banyak sebagai obat. Obat itu tentu butuh effort kan untuk kita menelannya, untuk makan. Percayalah dari mimbar ini kami tidak akan beritakan yang keluar dari firman. Makanya kalau ketemu orang, ketemu sahabat, ketemu ngajak ngobrol begitu ya. Tapi kalau debatnya sudah kusir yang di luar firman, saya mesti, sorry saya katakan di sini, saya akan lari dari situ. Tapi kalau kemudian kita bicara segala sesuatu dalam koridor kebenaran firman, oke. Kita dalami di situ yuk. Tapi kita mesti nyerah kalau udah firman katakan jangan ditawar lagi gitu loh. Sebab kalau pakai hikmat yang lain itu debat kusir, panjang, nggak ada selesainya. Maka yakinlah saudara di sini diperlengkapi. Makan aja semua, engkau akan jadi sehat. Hikmat itu yang Tuhan ingin mendrive kita setiap hari. Itu hikmat yang dari atas, katakan. Lalu bagaimana kita caranya dapat hikmat? Permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Titik, sudah. Dalam terjemahan yang lain, permulaan kebijaksanaan adalah menghormati Tuhan. Sudah, tidak ada cara lain. Tapi kalau mau baca buku motivasi, dengar khotbah-khotbah motivasi banyak. Tidak ada lain. Permulaannya itu takut dengan Tuhan setiap hari. Takut dengan Tuhan itu seperti apa? Menghormati Dia. Menghormati Tuhan seperti apa? Ya apa yang Dia mau kita ikuti, yang Dia enggak suka kita juga enggak ikuti. Selesai. Simple dan sederhana. Dengan demikian kita akan dapat hikmat Tuhan mengalir deras. Perhatikan ini. Contoh, kenapa kita mesti harus hikmat yang dari atas? Karena otoritas itu datang dari atas. Saya langsung kepada market sekarang ya. Karena banyak jalan yang disangka orang lurus. Tapi ujungnya menuju maut. Makanya kita butuh hikmat Tuhan. Katakan amin. Ngatur rumah tangga. Ngatur kerjaan. Ngatur pelayanan. Harus dengan hikmat Tuhan. Katakan amin. Anda tidak bisa bangun usahamu dengan pengetahuan-pengetahuan biasa di luar hikmat Tuhan. Apalagi 3 hikmat yang lain tadi. Setan, kata orang, nafsu diri sendiri. Sudah, skip itu. Gunakan saja hikmat Tuhan. Dapatnya gimana Pak Andreas? Takut dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan terus. Dia akan memberi kita dengan limpah. Kenapa terus kalau dikejar? Karena banyak jalan. Untuk sukses tahun ini Anda keluar dari pintu ini, bejibun udah apalagi era medsos. Terlalu banyak informasi yang kita serap. Terlalu banyak channel yang bisa kita lihat. Saya diingatkan di sini. Silahkan open channel, apapun channel. Tapi pilih yang hikmat Allah di sana. Sumber kerusakan justru dari kami hamba Tuhan yang tidak menggunakan hikmat Allah. Pengajaran-pengajaran rusak. Yang dikemas hanya dengan teori-teori motivasi dan cara speak yang bagus. Tapi jujur percaya saya, tidak semua berdasarkan firman.
Pengikutnya banyak, banyak. Percaya saja, saudara. Saya ngomong begini bukan supaya gereja kita penuh berjubel, enggak juga. Karena kalau berjubel-jubel ribuan kita belum bisa ngurus hari ini. Tuhan itu akan taruh sesuai dengan kecakapan kita. Ingat, banyak jalan disangka orang lurus tapi ujungnya maut. Dan yang kedua yang bahaya, kenapa harus pakai hikmat Tuhan? Karena setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Repot wis. Karena manusia itu mesti benar menurut aku. Eke. Prosone Eke itu betul. Belum tentu. Makanya saya pun berusaha sekeras-kerasnya hari-hari ini. Untuk tidak pandangan saya sendiri. Tapi sebisa-bisanya harus pandangan firman Allah. Clear. Itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Nggak bisa ndak. Berat kan saudara ya. Kita harus mengalahkan hawa nafsu kita. Mengalahkan info-info dunia yang seolah-olah benar. Kalau setan udah pasti kita skip. Kenapa? Karena jujur saja otoritas itu ada di tangan Tuhan. Bicara soal peluang sekarang, kita masuk ke market ya. Ini firman Tuhan, malaikat ini kepada jemaat di Philadelphia. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ini bicara soal kalau di konteks itu pemberitaan firman, Injil itu. Kalau sudah Tuhan membuka, nggak akan ada yang bisa nutup gitu loh, kebenaran itu. Tapi kalau sudah Tuhan nutup, juga tidak akan ada yang bisa membuka. Secara lebih jauh saya ingin menyeberangkan ini dalam keseharian kita begini. Tuhan itu pemilik otoritas atas pintu-pintu kesempatan dalam hidup kita. Katakan amin. Otoritas itu di Tuhan. Nek wis Tuhan buka hokilmu, siapapun yang merintangi tidak akan ada berhasil. Engkau akan tetap diberkati. Kalau Tuhan sudah nutup, sampai seperti apa, enggak akan saudara berhasil. Karena pemegangnya itu Tuhan. Maka penting kita ngerti hikmat Tuhan supaya ngerti yang mana yang Tuhan mau gitu loh. Ini awal tahun, yuk kita memulainya banyak ini jalan pilihan. Orang itu ya kalau sudah Tuhan ngomong cukup. Apapun bukan hanya peluang pekerjaan, batas umur, usia. Nah, barusan ya saya ingat Pak Sugiharto barusan ikut ngelawat. Kemarin berdiskusi dengan kami. Papa dari Wawan sehat-sehat di belakang tiba-tiba dipanggil pulang. Orang sehat saudara, dia orang baik yang welcoming kita di awal, belakang ini. Serangan jantung ya Pak ya, serangan jantung. Yang dulu kita dengan Bu Libi dan teman-teman kita kasih ya, beliau di situ. Gone, selesai. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kenapa? Pemegang otoritas itu Tuhan. Kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Kemarin juga saya sempat WA ke Pak Sugiharto, saya sedang ada tugas pelayanan, waktu itu ada Natal BPD. Saya tidak bisa ikut karena ada sedikit terganggu kesehatan dan setelah itu melayani. Ada saudara saya, usianya di bawah saya masih 58 tahun, kena sirosis tiba-tiba. Sirosis itu CA di hati, udah nggak sadar 2 hari. Saya tahu pada hari ketiga istrinya nangis-nangis, kita sama-sama doain. Dan saya datang ke sana doa, malam kita janjian dengan jam yang sama kita doa. Dan ternyata kemarin sudah dari ruang HCU, ICU, berapa gak boleh diutik-utik, kabel tok. Gak bisa tahu orang, hari pertama saya datang gak kenal saya. Kemarin sudah pulang ke rumahnya. Makanya orang itu ya, kalau Tuhan belum nutup ya nggak ditutup, katakan amin. Tapi kalau Tuhan sudah nutup, sudahlah. Tidak ada yang kita banggakan. Pemegang otoritas. Maka yuk kita masuk ke dalam market kita ya. 12 menit ke depan. Tolong
Next. Ibaratnya kita itu dihadapkan selalu pada dua pintu ini dalam hidup. Ada pintu yang terbuka, ada pintu yang tertutup. The open opportunity and close opportunity. Tapi ingat, ada dua pintu, satu terbuka, satu tertutup. Tapi kita premis cara berpikir hikmat adalah tidak semua pintu yang terbuka boleh kita masuk. Sebaliknya tidak semua pintu tertutup, hanya kita lewati saja dan kita anggap kita tidak ke situ. Paham maksudnya saudara ya? Ngadepi hidup kalau mau menang tahun ini gunakan hikmat. Tidak sembarang pintu. Pintu yang terbuka hari ini misalnya di bisnis nih. Yang terbuka apa sih? Itu kan bicara opportunity, kesempatan. Orang selalu bicara bisnis apa ya? Gang tahu apa yang baik ya tahun ini ya? Bulan-bulan ini yang baik jual tek-tekan, lato-lato, kulak lato-lato kabeh gitu. Etek. Oh itu kita anggap pintu terbuka. Lalu kulak sak truk gitu. Jangan salahkan saya kalau itu nanti tidak laku. Sebentar lagi. Dulu pintu terbuka, tren kembang. Saya pernah juga masuk di dalam tren gelombang cinta. Kabeh gelombang cinta kabeh. Akhirnya sekarang jadi apa? Jadi sampah kan saudaraku. Setiap pintu yang terbuka belum tentu. Wih ini kok enak ya, bisnis apa ini? Online apa ya ini? Online ini. Oh buka apa ya? Buka warteg, ini warteg lagi rame. Saya enggak sebut merek, lagi buka-buka semua. Franchise-nya murah, semua buka. Yuk buka yuk. Saudara, jangan hidup dari pintu terbuka atau pintu tertutup. Tapi hiduplah dari hikmat Tuhan. Katakan amin. Peluang, sekedar peluang tidak ada artinya. Ayo saya percepat di sini. Contoh, kalau kita hanya melihat peluang, pintu yang terbuka, ingat tragedi Lot. Contoh saja. Hari itu Abraham dan Lot, ternaknya sudah sangat banyak. Dan akhirnya mereka harus memutuskan. Abraham mengatakan, Lot, kalau kamu ke utara, ke selatan. Kalau lu ke barat, gua ke timur. Ini orang yang keren Abraham itu, makanya saya kagum dia. Dia melihat pintu terbuka, melihat opportunity, tidak takut direbut dulu. Dia ngomong kepada Lot, please Lot, kamu pilih dulu. Perhatikan, Lot melihat pintu yang terbuka. Oke. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya. Yang saya kuning tebel, bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. This is opportunity. Ini peluang, ini pintu terbuka. Kalau sekarang ini loko, ini lucu, ini bisnis keren, ini bagus, ini peluang enak. Kalau hamba-hamba Tuhan lagi ngumpul, aduh model gereja yang kayak gini loh, peluang, dapat jemaat banyak, kakap-kakap lagi. Waduh. Lalu di setting gini loh, ntar mimbarnya mesti gini, ininya, wah sebentar gue jamin deh. Kalau mau dihitung BEP sebentar break even point. Oh my God. Itu pintu terbuka. Lalu kita mulai, atau apalah. Seperti Lot. Dilayangkannya matanya dan langsung nafsu manusia tadi hijau matanya. Seperti taman Tuhan kata Lot. Seperti tanah Mesir memang iya. Sampai ke Soar. Itu the best place waktu itu. Hal itu terjadi dalam kurung sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu akhirnya setelah melihat pintu terbuka, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu ia berangkat ke situ. Benar atau salah pilihan itu? Benar atau salah? Betul juga kalau melihat sistem yang berhenti pada 3 hikmat tadi. Hikmat setan, hikmat hawa nafsu, dan hikmat dunia. Clear ini. Kalau kita memutuskan pintu terbuka, kita hanya pakai 3 hikmat ini. Clear, itu betul. Semua orang akan memilih itu. Kambing gue banyak, sapi gue banyak. Gue butuh air, butuh rumput. Titik. Rumusnya itu. Bu, lu bantah. Gue ini peternak nomor 1. Siapa yang nyalain? Tapi hikmat dari atas. Pilihan yang salah. Saudara tahu hasilnya? Hasilnya
Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikkannya kota-kota itu. Dan lembah Yordan. Dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Kalau hanya lihat pintu terbuka, tidak gunakan hikmat Allah. Sodom dan Gomora yang dialami. Hancur. Untung dia selamat walaupun korban istri yang tidak mau meninggalkan hartanya begitu banyak di sana. Tahun ini bukan tahun yang gampang. Kalau Anda hanya menggunakan referensi itu aja, di tokomu, di kerjaanmu, di pelayanan, kita ngerjakan sesuatu yang sama seperti dulu. Tidak sama sekali ada sentuhan-sentuhan hikmat Tuhan yang membuat kita memperbaharui langkah. Apalagi kita ngotot hikmat ketiga nafsu manu. Enggak, itu mesti bener, lu arek cilik. Gua ini udah makan asam garam, nurut aja, ini sing betul. Saudara, tidak mudah. Kalau mau menang tahun ini, gunakan hikmat Tuhan. Tidak semua pintu yang terbuka. Tapi sebaliknya secara ekstrim. Tidak semua pintu yang tertutup pun harus kita lewati dan tidak kita masuki. Contoh, ketika Ishak ada di Filistin, timbul kelaparan. Close the door. Kelaparan kalau zaman itu kayak gitu, kering kerontang, gak bisa nanam, gak bisa kerja, gak bisa ngapa-ngapain. Rasanya tidak ada harapan, tertutup semua peluang. Pikiran satu-satunya hanya begini, udah minggat dari daerah ini. Keluar dari daerah ini. Moyang saya dulu kata Ishak, juga pernah ke Mesir kok. Juga ngungsi kok. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Tapi tiba-tiba firman Tuhan datang kepada Ishak. Ishak, walaupun pintu sepertinya tertutup di sini, percaya sama aku pencipta langit dan bumi. Jangan kemana-mana, tinggal saja kamu di Gerar. Tinggal saja kamu di Filistin. Yes, ini hikmat Tuhan. Dan hasilnya, ketaatan Ishak atas hikmat Allah. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Saya berikan tahun, dalam tahun itu juga, di tahun yang seolah-olah pintu tertutup itu juga, ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Katakan amin. Hasilnya, orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kenapa bisa terjadi? Hikmat Tuhan. Pintu seolah tertutup. Gak bisa, lu bisnis kayak gitu, udahlah itu gak ada masa depan. Tapi ingat, kalau saudara memulai dengan Tuhan dan Tuhan pastikan itu bagian dan jatahmu. Saya sering ngomong bahasa ini dengan Pak Sugiarto. Tiap orang punya jatah dalam hidupnya. Kalau itu jatahmu, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dari situ Tuhan mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin. Jangan anut grup yuk hari-hari ini saudara. Maka kuncinya balik lagi. Gunakan hikmat dari atas. Pakai Tuhan. Seperti apa? Ishak bingung mulai-mulai. Tapi Tuhan ngomong no, stay here. Dan dia bertindak. Di tengah-tengah pintu yang tertutup itu. Ini sesuatu yang tidak rasional loh. Menabur di tengah-tengah kering kerontang seperti ini. Tidak masuk akal. Tapi wong Tuhan kan, itu ibaratnya gini loh. Pintu itu sudah tertutup, tapi Tuhan kok tetap ya. Doa saya ini seolah-olah sudah sekian lama belum terjawab. Pergumulan saya seolah-olah masih buntu. Tapi Tuhan kok minta saya tetap setia di situ ya. Kok Tuhan minta tetap setia saya melakukan sesuatu ya. Kok tetap Tuhan minta saya harus melayani ya. Kok tetap Tuhan minta saya harus mendoakan ya. Kok minta saya tetap harus bertekun di situ ya. Dan lakukan sesuatu di tengah-tengah yang sepertinya tidak ada kehidupan itu. Tuhan bisa mengubah
yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tangkap message ini untuk tahun ini. Jangan hanya lihat peluang. Oke, itu bagian dari referensi kita. Tapi kita harus beyond, naik di atas semua pemikiran-pemikiran duniawi itu. Supaya kita bisa masuk ke ujungnya. Dan kita tahu dengan pasti yang Tuhan pimpin. Hari ini pintu apa yang tertutup? Mungkin family. Aduh, aku sumpek dengan pasangan ini. Putus asa aku, tak kandani kasar gak kena. Ngejak geger dikandani halus gak masak. Tak komiki gak iso basah. Tak jemur gak bisa kering. Ini model apa pasangan ini? Sudah kadung lebih dari 20 tahun saya menikah. Mau tak tukarno juga gak bisa. Tak kembalikan ke orang tuanya pun udah gak mau terima dia. Ayo. Udah deh. Ya memang ini jadi takdir saya. Saya terima aja. Ya wes, menjalani hidup tanpa gairah. Enggak saudara, mulai hari ini tidak ada fatal di dalam Tuhan. Katakan amin. Pintu tertutup itu jangan engkau kan nganggep tak kena iki. Atau aduh iki delok-delok iki. Atau kalau pria ini aduh istriku sak kandhani gak kena-kena. Ya wes dibalekno tambah ya gak iso. Karena sudah berubah kan. Dulu waktu kita bawa masih Spanyol. Masih bentuknya itu loh masih Spanyol waktu kita terima. Nah sekarang sudah gitar bass yang kotak itu. Sudah berubah bentuk, mau dibalikin juga enggak bisa. Mau ditukar, kalau yang 50-an tuker 2, 25 ya juga dapat 2. Juga enggak bisa saudara. Lalu si pria ngomong udah desperate aku. Enggak bisa. Ya sudah kayak gini aja jalan wis. Kita jadi saudara saja. Saudara, tidak ada yang fatal di dalam Tuhan, katakan amin. Mungkin. Bubur itu sudah enggak bisa lagi jadi beras. Ya kan, sudah kadung kok. Andreas sus kadung tuwek ngene iki dibalik nomne gak iso. Pasangan saudara juga enggak bisa dibalikkan jadi beras lagi. Tapi ayo seperti di depot sebelah itu, walaupun bubur tambah ono cakwe, tambah ono kacang, tambah ono kecap asin, tambah ono ikan, tambah jadi enak kan saudara? Kenapa? Mantap. Atau saudara punya anak, aduh kayak pintu tertutup anak ini. Di lesno gak masa, dituturi gak kena, di kasar minggat, di jarno gak duwe tanggung jawab. Di sekolah no arang mlebu, dikei penggawean gak iso. Enake dikapakno anake sapa iki malam ini. Jangan putus asa, panggil, tidur tumpang ono tangan, tumpang ono kaki, doakan dia. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, katakan amin. Sudah, atau tetangga atau siapalah itu bisa orang, bisa apa yang kayaknya tertutup, sudah. Hari ini, tahun ini Tuhan mau itu semua akan jadi baru dan terbuka. Katakan amin. Efata apa-apa yang jendel di pekerjaan, di hubungan, di apapun. Saudara sudah melakukan apa yang perlu di 2022. Dan hari ini seolah-olah pada ujungnya dan saudara menyimpulkan. Yes, ini sudah tertutup. Memang begini, aku do nothing. Sudah menunggu sampai nanti tidak tahu kayak apa. Hari ini ada berita baru. Itu masih bisa diperbaiki. Gunakan hikmat dari atas. Tidak semua pintu tertutup itu akan tertutup. Ini loh berita baiknya. Mungkin hari ini kau suka mikir aku bisnis apa. Oh iya ya dulu aduh coba gitu aku gak ngerjakan ini sih. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Ketika engkau mulai ngerti. Kerjaan pelayanan juga itu aduh kait pian kok mek ngene ae saya wis rasa-rasan aku. Loh iya loh saya ketemu seorang rekan hamba Tuhan. Saya wis rasa-rasan ngono. Akhirnya dia balik lagi ke marketplace. Enggak salah. Ya tapi dia masih betul juga akhirnya. Tapi memang bukan panggilan. Kalau panggilan jangan dia aduh gak dadi-dadi. 15, 10 leren. Gitu. Bergereja pun demikian, apapun demikian. Jadi hari ini jangan cuma pintu buka dan tutup. Pakai hikmat Tuhan. Ada sebuah quote dari Theodore Epi. Saat kita mempercayai Tuhan untuk memberi kita hikmat untuk keputusan hari ini. Dia akan memimpin kita selangkah demi selangkah ke dalam apa yang ingin kita lakukan di masa depan. Jadi kita itu dipimpin langkah demi langkah dengan hikmat dari Tuhan. Maka pesan terakhir firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu.
Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini berita besarnya tahun ini. Taruh sudah. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jangan kau menganggap dirimu sendiri bijak, tapi takutlah akan Tuhan. Jauhilah kejahatan. Tahun ini, tak peduli show apa, walaupun ini show peduk, apa ini kelinci air, katanya ada 4 show yang ciong. Lalu saudara mulai bingung, aku kok ciong iki, gak cocok iki. Lalu cari ciswa untuk menetralisirnya, tidak perlu saudara. Percaya Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, pakai hikmat Tuhan, akui dia dengan segala lakumu, ia akan meluruskan jalanmu. Dan jangan menganggap diri sendiri bijak, walaupun engkau sudah mengatakan banyak baca buku, ngerti sembarang kalir, sudah jangan anggap diri bijak. Tapi takut akan Tuhan. Kenapa tadi di awal? Hikmatnya akan mengalir ke kita. Dan jauhilah kejahatan. Kiranya bekal ini akan menolong kita di tahun ini untuk berhasil dalam semua bidang kehidupan. Keluarga saudara diberkati, market diberkati, dan pelayanan pun diberkati. Tuhan memberkati.